Kalian tahu gak sih, aku dapat keuntungan lebih loh, lumayan lebih lah dari aku berinvestasi dengan basreng. Wow, Pengen. Aku Pengen gak sih? nggak pernah invest. Gak pernah invest. Kamu ada rekomendasi nggak? Ada sih beberapa hari yang lalu aku itu ada buka media sosial nih. Ya. Ada nih tempat orang jual cireng kuah sebak kalau nggak salah. Mereka tuh kayaknya butuh deh. Oh iya. Orang-orang seperti kalian yang pengen berinvestasi dengan mereka, karena sepertinya mereka juga butuh modal yang lebih mungkin untuk mengembangkan usaha mereka. Boleh Jill. tahu boleh. Instagramnya nggak? Boleh, silakan itu buka tuh Bentar ya. cireng Aku kuah mau ikut seblak. juga nih. Cireng kuah seblak. Nah, cireng kuah dot seblak kayaknya double tuh. Oh iya. Kapan ini bukanya? Hah, Kapan? Malam ini? Aku dengar sih malam ini mereka tuh kayak ngadakan meeting. Mungkin mereka tuh pengen memperkenalkan sih produk apa yang mereka jual. Kebetulan. Pas. Iya. Ya mungkin kalian tertarik nih. Kamu ikut juga berinvestasi. nggak? Aku pengen ikut sih. Boleh. Ya, Biar kita bareng. dapat keuntungan lebih juga sih Oke, ya. oke. Dari basreng dengan cireng kuah. Wah, pengen nih. Makasih, nanti Oke, Sandy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir pada acara presentasi bisnis plan yang akan kami laksanakan pada hari ini ya. Kami sangat bersemangat Ibu untuk memperkenalkan kepada Ibu dan Bapak produk makanan yaitu Cikus Cireng Kuah Seblak Maknyus. Baik Ibu, tidak usah lama-lama, mari kita lanjutkan saja ya. Apa saja sih yang akan kami bahas pada presentasi bisnis plan ini? Yang pertama Ibu, Bapak, latar belakang dari produk kami. Yang kedua, struktur bisnis kami, visi dan misi, sumber permodalan, total biaya, potensi keuntungan, strategi pemasaran, serta Bapak Ibu ada rencana pengembangan bisnis dari produk kami ya. Pasti ada Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu latar belakang. Kita harus mengenali dulu nih produk kami, yaitu bernama Cikus. Di awal tadi kami udah bilang bahwa Cikus itu yaitu cireng kuah seblak Maknyus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Cikus ini merupakan makanan ringan kekinian seperti cireng dan seblak. Nah, semakin digemari di kalangan anak-anak muda Indonesia. Nah, inovasi cireng dan kuah seblak ini menggabungkan keduanya, menghadirkan rasa yang gurih, pedas, dan unik Bapak Ibu. Nah, potensi dari penjualan tikus ini target pasar produk ini sangatlah besar Bu Ibu. Jadi bagi semua kalangan, bisa pelajar, pekerja, serta yang utama ini kebanyakan kaum hawa ya Ibu ya, dominan. Apalagi dengan kata seblak tuh. Betul. Gak salah lagi itu. Nah, dengan Cikus ini, dengan bahan baku terjangkau dan promosi yang efektif, ini akan menjadi favorit di pasar makanan, Ibu. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, kita akan menjelaskan nih, kita akan mengenali dulu struktur bisnis dari bisnis kita ya. Ada 3 ini Ibu Bapak, ada manajer keuangan, manajer pemasaran, serta manajer produksi Ibu. Nah, yang pertama yaitu manajer produksi, Ibu Nurul Hidayah selaku saya sendiri Ibu Bapak. Nah, tugasnya apa sih di bagian manajer produksi? Jadi tugasnya itu yaitu mengelola dan meningkatkan efisiensi bahan, operasi usaha, dan teknologi, Ibu Bapak, serta menentukan standar kontrol kualitas produksi, Bapak. Dan yang terakhir yaitu mengawasi jalannya proses produksi dari pemilihan bahan, serta proses penggorengan, pembuatan ya Ibu, ya betul. Nah, yang selanjutnya yaitu manajer pemasaran, Ibu Siti Aisyah. Saya sendiri sebagai manajer pemasaran. Baik, untuk tugas Ibu Siti Aisyah selaku manajer pemasaran, yaitu
Ibu Siti Aisyah ini merencanakan strategi bagaimana pemasaran dengan memperhatikan tren di pasar dan melakukan identifikasi dan meramaikan peluang yang akan terjadi di pasar. Selanjutnya, Ibu Siti Aisyah ini akan merencanakan perkembangan jaringan pemasaran, Ibu Bapak. Dan yang terakhir, Ibu Siti Aisyah akan melakukan segala tindakan pencegahan dalam menghadapi sepinya pesanan. Jadi jangan khawatir ya Ibu Bapak, dengan adanya Ibu Siti Aisyah akan Selalu rame. ya, Karena rame lah. Kita bisa memasarkannya Eh, kemana-mana. betul. Yang terakhir, struktur bisnis kami ada Ibu Siti Cherry Maharani selaku manajer keuangan. Baik, untuk Ibu Siti Cherry Maharani ini apa sih tugasnya? Baik, saya akan jelaskan ya. Ibu Siti Cherry Maharani ini akan merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan roda keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban dari keluar masuknya uang ya. Betul. Dan yang terakhir yaitu tugas Ibu Siti Cherry Maharani ini menghubungkan perusahaan dengan pasar modal, termasuk Ibu dan Bapak nanti bisa berhubungan dengan Ibu Siti Cherry Maharani. Kalau ingin bergabung bisa hubungi saya, Bapak Ibu. Betul. Oke, selanjutnya Ibu, next. Oke, baik. Adapun visi dan misi akan dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku manajer pemasaran. Terima kasih selaku manajer produksi ya, Iya. Ibu Nurul Hidayah. Oke, sekarang kita akan menjelas nih visi dan misi dan tujuan dari produk yang kita buat ini. Sebelum memulai usaha, pastinya Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih visinya, apa sih misinya, dan tujuannya nih apa sih untuk penjualan ini nantinya. Oke, kita lihat dulu apa sih itu misinya. Di sini terlihat untuk visinya menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati cireng kuah seblak yang berkualitas, enak, dan inovatif, serta menghadirkan cita rasa autentik dengan pelayanan pastinya terbaik. Oke, apa sih misinya? Di sini terlihat ada 3 misi yang sudah saya bentuk kami buat. Yang pertama sini adalah menyediakan cireng kuah seblak dengan bahan berkualitas tinggi dan resep autentik. Yang kedua itu adalah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan responsif. Dan yang terakhir adalah berinovasi secara berkala untuk menghadirkan variasi rasa dan produk baru yang menarik. Pastinya untuk pembaruan ini pasti Selalu ada ya, Iya. selalu ada evaluasi di bisnis kami. Terus apa sih tujuannya dari penjualan ini? Yaitu adalah menyediakan cireng kuah seblak dengan bahan-bahan yang pastinya berkualitas tinggi dan yang tetap ramah di kantong sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan konsumen. Tadi seperti sudah dijelaskan. wajah, terutama tadi apa Bu? Kaum Hawan. yang suka seblak. Sangat suka pasti kaum hawan ini. Ini adalah visi dan misi dan tujuannya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke sumber permodalan. Sebelum Bapak Ibu memulai usaha, pasti Bapak Ibu harus memikirkan nih, apa saja sih modal yang harus saya siapkan sebelum saya memulai usaha ini. Di sini kami bagi menjadi 2. Itu modal dari alat nih. Karena kita membuat cireng kuah ya, pasti ada alat yang diperlukan nih. Untuk menggoreng. Terus buat baskomnya ya gitu, buat cirengan Nanti buat cirengnya itu. Nah, untuk modal alat ini kurang lebih kami sudah memperkirakan lah Bapak Ibu untuk modal alat nih sekitar 1 juta. Silakan Bapak Ibu lihat untuk rinciannya. Terus yang kedua itu modal bahan baku penjualan pertama. Pasti karena kita jual produk ya, produk untuk makan nih, pasti ada bahan baku yang diperlukan. Nah, ini nih bisa Bapak Ibu lihat nih di sini ada sih bahan baku yang diperlukan dalam menjual cikus ini. Sini sudah terlihat dengan harganya kurang lebih sekitar kami totalkan 250.000.
Untuk 250.000 ini untuk berapa porsi ya? 50 porsi ya. 50 porsi. 50 porsi. Saya selaku manajer produksi itu sekitar 50 50 porsi. porsi. Betul. Per hari. Dengan modal 250.000 kita bisa menyediakan 20 porsi. 50 porsi. Nah, Nah, kalau kita jual satu porsi itu 20.000, berapa tuh? 1 juta ya Ibu? 50 dikali 20.000, 1 juta. 1 juta ya. Banyak banget. Insya Allah Pak. sangat menguntungkan. Menguntungkan nih kalau Bapak Ibu modal 250.000. 250.000 untuk bahan dijual dengan 50 porsi dengan harga 20.000, dapatnya 1 juta Dalam sehari dalam ya. sehari kalau kita Ya, jual 50 porsi. Jadi kita totalkan nih berapa sih total permodalannya nih? Nah, untuk total modal keseluruhan dari bahan baku dengan alat tadi sekitar 1.250.000. Nah, dengan 1.250.000 ini sangat worth it ternyata. Dengan 1.250.000 bisa menghasilkan usaha yang lebih menguntungkan gitu lah, lebih dari modal awalnya. Betul. Itu untuk modal kita sebelum mulai usaha ya. Selanjutnya yaitu total biaya. Nah, total biaya ini berapa sih yang bakalan kita keluarkan dalam usaha ini nanti? Nah, pastinya di sini kita akan memberikan gaji karyawan dan biaya bahan bakunya. Jadi untuk gaji karyawan di sini ya, sudah kami perkirakan Bapak Ibu untuk satu orang itu sekitar 3 juta orang. Karena ini masih kami di sini ya karyawannya 3 orang. Jadi kami kepalkan dulu nih untuk 3 orang. Berarti dalam 1 bulan itu kita menggaji orang itu 9 juta. Terus untuk biaya bahan baku itu sekitar 4 juta per bulan. Karena kan kita tadi untuk biaya bahan baku itu sekali penjualan itu sekitar 250.000. Terus kita jual selama 4 kali, terus kita kalikan dalam sebulan itu. Jadi totalnya 4 juta per bulan. Nah, itulah untuk gaji karyawan dan biaya bahan baku. Jadi untuk total pengeluarannya sekitar 13 juta per bulan. Nah, lumayan sih ya untuk total pengeluarannya. Betul, Karena- dengan apa yang dihasilkan setiap bulannya ya. Karena kita nggak tahu nih berapa nih Keuntungannya. keuntungannya. Berapa sih Next keuntungan? akan dijelaskan Iya, nanti akan oleh dijelaskan manajer keuangan langsung. Manajer keuangan Ibu Bapak. untuk masalah itu berapa sih keuntungannya? Masih pertanyaan kan? Pertanyakan. Oke, nanti yuk Ibu Siti Caryamara ini sebagai selaku manajer keuangan dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ais. Jadi di sini saya Siti Cherry Maharani selaku manajer keuangan akan menjelaskan potensi keuntungan yang akan didapatkan jika Bapak Ibu bergabung dengan bisnis kami. Next, jadi potensi keuntungan diambil dari laba kotor dengan total penjualan 16 juta per bulan dengan 50 porsi penjualan cireng kuah seblak. Kemudian biaya pengeluaran rutin sebesar 13 juta per bulan. Biaya pengeluaran rutin itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan dan bahan baku yang dijelaskan oleh Ibu Ais tadi selaku manajer pemasaran. Lalu yang terakhir itu ada total keuntungan sebesar 3 juta per bulan. Total keuntungan ini didapatkan dari hasil laba kotor dikurangi biaya pengeluaran rutin, yaitu laba kotor tadi 16 juta per bulan dikurangi dengan 13 juta per bulan, lalu menghasilkan keuntungan sebesar 3 juta per bulan. Lumayan banget kan Pak, Bu? Lumayan. Walaupun nggak sampai berpuluh-puluh juta, 3 juta aja kita udah banyak tuh. 3 juta sudah masuk untung. Jadi modal awal cuma 1.200.000. 1.250.000 ya. Total keuntungannya 3 juta. Dalam sebulan Ibu. Dia bisa menggaji karyawan 3. Nah, belum lagi kita hitung selama setahun nih. Tuh, sekitar 3 kali 12 tuh. 36 juta. 36 juta. 36 juta Iya, ya. kurang lebih 36 juta tuh dapat. Masya Allah, sebanyak itu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran yang kami gunakan untuk mempromosikan cireng
Cireng Kuah sebelah kami, yaitu menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp. Eh, bisa Bapak Ibu lihat di situ media sosial kami, Instagram dengan username cirengkuah.seblak, K-nya 2. Hanya 2 ya, Iya, Ibu, Ibu. jangan salah. Lalu untuk WhatsApp kami eh, mempromosikannya melalui story. Biasanya untuk pelanggan yang sudah lama ya Bu ya. Iya, betul. Iya, udah langganan. Udah langganan ya, setiap open PO mereka pesan terus. Betul. Gercep gitu loh. Gercep. Jadi Kalau di Instagram juga lewat story ya Bu. Iya. di IG Sama juga di feed IG. itu yang bikin menarik. Betul. Alhamdulillah juga ya untuk Instagram Cireng Kuah seblak kita followersnya udah banyak, 999.000. Masya Allah sebanyak itu. sangat meyakinkan ya. Banget. Sebanyak itu ternyata pencinta Cireng Kuah ini. Iya, Masya Allah. Mungkin ini Jadi tidak usah diragukan lagi ya Ibu Bapak. Bisa dilihat dari followers kan. salah satu sebagai bukti pendukung nih bahwa Cikus ini merupakan produk yang Unggulan ya. unggulan juga di Kota Sampit ya. Betul, yang betul. yang worth it lah untuk dijalankan. Dan terakhir ada rencana pengembangan. Di sini kami akan ada 2, yaitu variasi rasa. Variasi rasa maksudnya dalam mengembangkan variasi tingkat kepedasan dan rasa kuah seperti kuah kari, kuah tom yum, atau kaldu ayam untuk menarik minat berbagai kalangan konsumen. Lalu ada kemasan produk. Pengembangan kemasan Cireng Kuah seblak bertujuan untuk menciptakan identitas merek yang kuat, menarik minat konsumen, melindungi produk, dan meningkatkan penjualan. Kemasan produk tuh mungkin per saat ini kemasan produk itu masih Bapak Ibu lihat di gambar. Masih polosan Masih ya. basah. Karena itu kita menggunakan apa tuh? Cup Rice bowl. Masih Ya. menggunakan cup rice bowl. Dan cup ini sudah kami uji ya. Uji tahan panas ya dengan dari kuah cireng seblak ini. Iya. Dan tidak mudah bocor. Tidak ada bocor karena kuah ciri. Nah, Nanti ada pengembangan ya. Pengembangan. Pengembangan dari kemasan, dari packaging cireng Iya, kuah mungkin seblak bisa ini kami tambah logo. akan diserahkan kepada Ibu Siti Aisyah Sama di manajer bagian pemasaran. pemasaran. nanti kita bisa bikin packaging yang bisa dilukis sendiri oleh konsumen. Bisa jadi Yang sesuai dengan TT Ibu Siti Cherry. sangat menguntungkan sih itu. Dan sangat menarik. Oke, akan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Cherry Maharani selaku manajer keuangan dan Ibu Siti Aisyah selaku manajer pemasaran, serta Ibu dan Bapak yang telah mengikuti presentasi kami yaitu business plan yang kami perkenalkan bahwa produk yang kita kenalkan ya yaitu berupa produk makanan yang bernama Cikus Cireng Kuah Seblak Maknyus. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika berminat bisa hubungi Ibu Siti Cherry Maharani ya. Untuk informasi lanjutnya juga bisa hubungi Ibu Siti Nanti Cherry di sini ada Nomor WA. WA. Atau bisa Ibu hubungi di Instagram kami ya. Di Instagram. link itu ada nomor tertera Ibu Siti Cherry Maharani. Baik, itu saja. Ya, semoga ya Bapak Ibu setelah hasil kami memperkenalkan Cikus tadi, Bapak Ibu mulai terbuka nih hatinya. Wah benar, dengan cireng kuah seblak dengan model segini Bisa menguntungkan dalam sebulan mendapatkan 3 juta ya. 3 juta lah keuntungan bersihnya. Kita tutup saja. Kita tutup saja. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikus Cireng Kuah Seblak Maknyus.